Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam NASPRO, National Progressive. Kumpulan orang-orang berjiwa nasionalis dan progresif dalam membela bangsa dan negara. Tanggal 27 November kemarin, pilkada telah berlangsung secara umum sukses dan lancar. Cuman menyisakan persoalan-persoalan yang mencederai demokrasi itu sendiri. Atau etika demokrasi menjadi tidak berjalan seperti diharapkan para pegiat demokrasi, para pelaku demokrasi, termasuk publik yang melaksanakan langsung lewat TPS atau kotak suara atau bilik suara untuk menjadi pemilih. Fenomena yang terjadi adalah penurunan jumlah pemilih di TPS. Cuman kali ini itu menjadi nyata bahwa selama ini seorang Jokowi adalah perusak demokrasi. Dan cawe-cawenya sudah terbukti. Malah statement daripada Sekretaris PDIP dari hasil evaluasi Pilkada 2024 menyatakan ada 3 hal. Pertama adalah jelas campur tangannya Jokowi di beberapa titik, terutama di kandang banteng yang selama ini dikuasai adalah Jawa Tengah. Yang kedua, fenomena hari ini adalah yang secara umum ramai diributin baik DPR maupun partai politik adalah munculnya partai coklat. Dan ketiga, menyangkut masalah PJ gubernur, bupati, wali kota yang memang harus dibuktikan bahwa mereka terlibat dalam pemenangan salah satu paslon yang notabene sangat didukung oleh cawe-cawenya seorang Jokowi. Ini menjadi nyata yang sebelumnya dia waktu menjabat seorang presiden menyatakan demokrasi, udahlah biar berjalan secara mekanisme, rakyat bisa memilih untuk memilih paslon yang terbaik, pemimpin yang terbaik. Di daerah ternyata itu penipu demokrasi. Jelas penipuan demokrasi. Seharusnya lengser jadi presiden, jadilah seorang negarawan yang baik, mengikuti arus yang terjadi, jangan kepentingan ada di dalamnya. Tujuan demokrasi tidak berjalan dengan baik. Kasihan seorang Prabowo yang berusaha menjadi pemimpin baru, nasionalis baru, sampai diakui oleh dunia, rusak hanya karena 10 tahun selama Jokowi memimpin, itu telah memecah belah bangsa ini. Demokrasi tidak berjalan, ya kan? Sementara partai politik, semua ketua-ketuanya diancam dengan hukum pada periode dia. Dan itu ternyata sekarang menjadi nyata bahwa memang cawe-cawe Jokowi itu nyata dalam demokrasi Indonesia. Biarpun masih dibuktikan yang dimaksud partai coklat itu siapa, PJ ini memenangi siapa ketika pengangkatannya, tapi publik atau pelaku demokrasi atau pegiat demokrasi, arah dan tujuan daripada isu yang berkembang di masyarakat pasti dia mengetahui. Malah yang bisa menyatakan, kenapa Kapolri tidak diganti, Mendagri tidak diganti, ternyata masih ada kaitannya dengan pilkada yang harus disukseskan. Tapi saya yakin seorang Prabowo tidak akan mengamini secara keseluruhan. Cuman dia masih berusaha untuk bisa mengakomodir dari semua sistem yang ada. Sayang kehebatan Prabowo rusak hanya karena kepentingan sesaat, karena sistem negara kita itu kan presidensial. Artinya presidensial itu bupati, wali kota, gubernur, apapun ya tetap komandonya seorang presiden. Mestinya dinamika politik yang terjadi dalam pilkada, nggak usah pemerintah itu atau presiden itu ikut campur dalam situ. Biarin sistem berjalan secara demokrasi. Biarpun kita sama-sama tahu, seorang Prabowo adalah ketua umum Partai Gerindra. Nah kalau Jokowi ini siapa? Pengurus partai bukan, ketua umum partai bukan, pembina partai bukan. Ya kan? Kok masuk ke semua sistem dengan gayanya, terima kasih lalu, penipu, bohong semua itu.
ya kan? Seharusnya udah lengser, udah diam yang manis, duduk yang manis, mengamati sebagai seorang negarawan. Ini tetap ke bagaimana menangkan mantu, bagaimana menggerakkan semuanya sistem supaya keluarganya tetap bisa berkuasa. Gak bener, gak akan jalan demokrasi. Dan terbukti gak semua daerah bisa dimasuki. Tapi ini kembali lagi adalah salah satu karma dari Partai PDIP, ya kan? Ini ketemu maling kundang yang nggak pernah terima kasih, malah mengopok-opok, merusak daripada ideologi yang tertanam di kader atau simpatisan PDIP yang militan, terutama khususnya Jawa Tengah. Jadi dosa atau karma PDIP hari ini terbukti bahwa dia dikanati seorang Jokowi, dan statement seorang Hasto sebagai sekjen cukup lugas dan terang dia menyebutkan masalah peran Jokowi yang telah merusak PDIP di Jawa Tengah. Karena dalam asumsi dari salah satu pengurus PDIP di pusat menyatakan bahwa ketika Jokowi berkeliling Jawa Tengah, itu masih asumsi atau kader atau simpatisan PDIP masih menganggap Jokowi ini dari PDIP. Di situ dimaksimalkan sehingga didukung oleh Partai Coklat dan PJ Gubernur Bupati Wali Kota, selesailah sudah Jawa Tengah. Tentunya ini sangat-sangat menyakitkan buat PDIP yang telah membesarkan seorang Jokowi. Jadi sekali lagi penegasan seorang Hasto sangat jelas bahwa di situ ada cawe-cawe Jokowi dan memang ada gambar Jokowi mendukung sampai Bupati Wali Kota juga menghadap, perlunya apa? Artinya menjawab daripada periode kedua ke periode ketiga, nafsu politiknya tidak pernah bersih. Ya memang kita sadar pendidikannya nggak jelas, digugat sampai hari ini juga nggak ada penyelesaian, punya ijazah atau enggak. Jadi karakter orangnya ini ambisius dan nggak pernah berhenti. Gitu. Nah kita sangat berkasihan dengan seorang Prabowo yang nasionalisme tinggi, dan waktu kunjungan begitu hebatnya dia, dan internasional mengakui bahwa kita selama 10 tahun itu kayak tidur, cuman ribut aja bersifat domestik, dihantam undang-undang IT, dihantam masalah kejaksaan, kepolisian, sehingga partai tidak berkembang, kader tidak berjalan kan. Tapi hari ini ketika pilkada 2024 itu menjadi pembuktian nyata bahwa selama ini dalam politik di Indonesia ada cawe-cawe Jokowi yang mengakomodir daripada Partai Coklat dan PJ-PJ itu yang bergerak secara diam, menggerakkan sistem ASN atau jaringan yang ada di bawah, dan itu memang perlu pembuktian dalam proses kedepannya. Tapi jawaban lugas dari PDIP itu menjawab daripada sinyalmen atau dugaan daripada publik tentang apa selama ini yang sedang berlangsung demokrasi di Indonesia. Mari kita sama-sama lihat. Secara khusus kita harus menghormati bahwa pesta demokrasi 2024 telah berjalan dengan baik. Artinya adanya gangguan hampir dikatakan tidak ada. Cuman berapa titik ketika terjadi pengulangan suara itu hanya masalah cuaca atau alam yang sedang tidak bersahabat. Banyak badai, banyak hujan, banyak longsor, itu sehingga ada beberapa titik yang harus diulang. Ya kan? Hanya sekarang tinggal menyisakan pertarungan Jawa khususnya Jakarta. Kalau dalam perhitungan umum atau asumsi masyarakat sudah jelas posisi 4-1 kalau dalam sisi perbandingan. Artinya 4 di kubu pemerintah, 1 dimenangkan oleh PDIP, biarpun pasti masih ada silang sengketa karena ini menyangkut quick count dan pasti endingnya dari real count dia akan ke sisi manual. Artinya data C1 itu nanti akan diumumkan resmi oleh
KPUD Jakarta kemungkinan akan terjadi di tanggal 15 Desember 2024. Ya kan? Karena quick count-nya menyisakan persoalan di 50 plus 1. Artinya kalau itu ada berapa lembaga survei, yang 2 menyatakan masih di 49 sekian. Ya kan? Tapi ada 4 atau 6 survei yang menyatakan dia udah melampaui 50,07 dan statement daripada tim sukses Pramono Anung Rano Karno menyatakan dia udah menang 1 putaran karena 50 plus 1. Artinya 50% ditambah 1 orang udah menang. Ya kan? Tapi kembali lagi proses penghitungan masih sedang berjalan. Ya kan? Apakah itu akan direkayasa untuk bisa jadi putaran kedua? Ini persoalan demokrasi, persoalan politis, persoalan kepentingan bangsa negara. Kami berharap Prabowo akan menunjukkan jiwa nasionalismenya, jiwa demokrasinya. Kalau benar katakan benar, salah katakan salah. Karena dengan sistem yang sudah dibangun baik, penyelenggaraan yang baik akan dirusak oleh karena kepentingan sesaat, hanya kepentingan Jakarta. Ya biarpun sistemnya sedemikian rupa, tapi ingat bahwa sistem di Indonesia, negara ini presidensial, artinya kebijakan seorang presiden akan segala-galanya. Biarpun ada mekanisme DPR, ada sinergitas antara atas dengan bawah, artinya pusat dengan daerah, baik program, anggaran, atau apapun. Demokrasi bisa berjalan bila semua pemangku kepentingan di Indonesia punya jiwa demokrasi, punya jiwa nasionalisme. Tapi sekali lagi, tanggal 27 November kemarin menjadi pembuktian bahwa seorang Jokowi adalah penipu demokrasi, perusak demokrasi, karena ikut cawe-cawe, ya, biarpun dalam butuh pembuktian segala macam, tapi itu nyata dilihat oleh masyarakat. Jadi jangan merasakan dirimu hebat, jangan merasakan akseptasimu pada saat itu sampai 70%, itu semua rekayasa dari lembaga-lembaga survei atau hacker-hacker yang kamu bayar biarpun masih butuh pembuktian yang cukup panjang. Tapi dengan kehadiranmu dalam kampanye, dalam pertemuan, dalam makan segala macam, itu menunjukkan bahwa selama ini kamu bohong terhadap demokrasi Indonesia. Apa yang kamu cari? Apakah 10 tahun kamu tidak kenyang? Apakah keluargamu nggak menikmati? Udahlah, jadi pemimpin yang negarawan. Selesai. Jangan dirusak bangsa ini, karena bangsa ini tetap berjalan dengan sistemnya, dengan demokrasinya, dengan kehebatannya, yang hari ini diakui oleh dunia. Baik dalam masalah bola, maupun seorang Prabowo yang dianggap patriotik, nasionalisme, dan mampu membangkitkan kembali rasa bangga punya pemimpin seorang Prabowo Subianto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.